Bank Perkreditan Rakyat atau bisa dibilang BPR adalah jenis bank yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lain yang serupa. Kegiatan BPR meliputi pengimpunan dana dari masyarakat, pemberian kredit, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, dan penempatan dana dalam bentuk investasi seperti sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, dan tabungan di bank lain. BPR dilarang menerima simpanan berupa giro dan melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, penyertaan modal, dan usaha perasuransian. Kantor pusat BPR biasanya berlokasi di kecamatan, tetapi juga dapat didirikan di ibu kota kabupaten atau kota madya jika belum ada BPR di wilayah tersebut. Izin usaha BPR diberikan oleh Menteri Keuangan dengan persyaratan tertentu, dan BPR dapat terbentuk perusahaan daerah, koperasi, perseroan terbatas, atau bentuk lain yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Hukum BPR mengatur bahwa BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga Indonesia. Badan Hukum Indonesia dengan pemilik warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau kepemilikan bersama di antara ketiganya. Modal setor minimum BPR ditetapkan berdasarkan wilayah geografis. Pasar modal adalah tempat transaksi atau penjual dan pembeli untuk memperoleh modal. Instrumen dalam pasar modal meliputi saham dan obligasi. Pasar modal terbagi menjadi pasar perdana, pasar sekunder. Pasar perdana adalah tempat penawaran dan penjualan efek untuk pertama kalinya saat perusahaan melakukan emisi. Harga efek ditetapkan sebelumnya. Pasar sekunder adalah tempat bagi investor untuk membeli dan menjual kembali efek yang dimilikinya dengan harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran efek. Pelaku pasar modal meliputi emiten, investor, penjamin atau emisi, agen penjual, penanggung, wali amanat, pialang, biro administrasi efek, dan tempat penitipan harga, maksud saya harta. Pasar uang adalah pasar tempat perdagangan instrumen kredit jangka pendek yang menjadi sarana investasi dan penghimpunan dana. Pelaku di pasar uang meliputi perusahaan, lembaga keuangan, instansi pemerintah, dan individu. Sistem penetapan kurs valuta asing terbagi menjadi sistem kurs tetap, mengambang, dan sistem kurs terkait. Bursa falas memiliki fungsi menyediakan transaksi pembayaran internasional, fasilitas kredit jangka pendek, dan fasilitas hedging. Jenis transaksi di pasar valuta asing meliputi transaksi spot, penyerahan dalam 2 hari kerja, transaksi forward, penyerahan di masa depan, dan transaksi swap, penjualan dan penjualan mata uang dengan tanggal valuta yang berbeda.